buatlah waktu hubungan intim itu bukan ekstrakurikuler, tapi berikan itu waktu yang istimewa di mana jasmani dan rohani kita siap secara utuh. Halo sahabat Siloam, perkenalkan nama saya Dr. Paulus Hasibuan, spesialis urologi yang bekerja di Siloam Hospital Cikarang. Secara definisi ejakulasi dini berarti bahwa seorang pria tidak bisa mempertahankan ereksinya atau terjadi ejakulasi sebelum waktunya. Ejakulasi dini ada dua penyebab, yang pertama adalah organik dan yang kedua adalah psikogenik. Tetapi secara mainstream sebagian besar kasus dari ejakulasi dini itu disebabkan oleh psikogenik atau mentalitas. Sehingga dalam hal ini kalau kita mempunyai masalah dengan ejakulasi dini, ini bukan saja problem untuk sang suami, tetapi itu adalah masalah bersama antara suami dan istri. Sehingga tentu untuk pengobatannya supaya mencapai optimal, harus ada hubungan yang baik antara suami dan istri. Dan jika kalau mau berobat, bukan saja hanya suaminya yang mempunyai masalah, tetapi juga sang istri juga harus datang bersama-sama. Karena biasanya masalahnya dari kedua belah pihak. Kapan pasangan itu perlu konsul ke dokter jika ejakulasi dini sudah menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga. Sehingga menurut saya harus segera konsul ke dokter yang kompeten. Karena kita harus tahu dulu berapa kali dia masturbasi. Tidak semua orang masturbasi mengalami ejakulasi dini. Cuman ada hal-hal yang ekstrim, misalnya tadi masturbasi 3 kali sehari atau setiap hari masturbasi. Jadi seolah-olah seperti orang kecanduan. Itu yang bisa menyebabkan nanti terjadinya ejakulasi dini. Mungkin sudah ada kelainan psikologis yang lain. Karena ejakulasi dini itu pada umumnya adalah masalah psikologis. Yang penting sekarang adalah mentalitas atau cara psikologisnya yang diobati. Nah, sedangkan seperti yang tadi yang kambing atau makanan, afrodisiak apapun, itu sebenarnya hanya suplemen saja, tetapi tidak bisa menentukan kesembuhan dari ejakulasi dini tadi. Sebenarnya itu tidak ada korelasinya ya, karena kita semua sebenarnya kalau makan tempe, makan tahu, itu sebenarnya kan mengandung kacang kedelai ya. Kacang kedelai itu sebenarnya banyak vitamin, banyak proteinnya, itu disarankan sebenarnya. Kalau misalnya pada pasien disfungsi ereksi mungkin ada ya, tapi kalau untuk ejakulasi dini tidak ada hubungannya. Karena pada waktu pagi itulah hormon laki-laki atau wanita kortisolnya tinggi. Jadi dia mempunyai waspadanya tinggi. Denyut nadinya cenderung lebih cepat. Tekanan darahnya cenderung lebih tinggi. Jadi dia seperti orang yang siap untuk berperang. Tapi bisa saja misalnya ada yang mau, oke dok saya maunya siang. It's okay. Ya nggak masalah. Tetapi yang penting adalah buatlah waktu hubungan intim itu bukan ekstrakurikuler. Jadi seolah kalau kita sisa, kita berikan waktu kita yang sisa. Tapi berikan itu waktu yang istimewa di mana jasmani dan rohani kita siap secara utuh. Karena senam Kegel itu akan memperkuat otot-otot dasar panggul yang kita tahu itu berfungsi untuk menutup saluran uretra pada saat akan terjadi ejakulasi. Jika dengan kita exercise Kegel, maka akan memperkuat otot-otot dasar panggul sehingga otomatis kita tidak mudah mengalami ejakulasi dini. Kalau dia disfungsi ereksinya dan psikologis itu mungkin pakai Viagra. Tapi sebenarnya dia tidak mengalami penyakit disfungsi ereksi. Yang sebenarnya harus diobatinya adalah ejakulasi dininya. Sebenarnya dia tidak disfungsi ereksi karena psikologis. Nanti dengan misalnya dengan pasangannya, nanti belum apa-apa udah mau keluar. Udah nggak bisa berdiri dia. Jadi ejakulasi dini yang terus-menerus tidak diobati, cenderung nanti seolah-olah terjadinya seperti impoten disfungsi ereksi. Nah disitulah orang kadang-kadang, udah lu minum Viagra aja. Padahal masalahnya bukan di disfungsi ereksinya. Masalahnya di ejakulasi dini. Kalau Anda mempunyai masalah dengan ejakulasi dini, itu bisa konsultan ke urologi atau psikolog atau psikiater. Tetapi tentu diharapkan karena ini masalahnya masalah psikologis dan hubungan antara pasangan, tentu alangkah baiknya bahwa pasangan juga diajak. Karena biasanya yang sakit bukan saja prianya saja yang terjadi ejakulasi dini, tetapi yang pihak wanita juga mengalami stres karena dia tidak pernah mengalami orgasme. Itu jadi satu stres. Makanya kenapa kelainan ejakulasi dini harus datang bersama-sama. Tentu olahraga rutin itu bukan suatu efek langsung ya dari ejakulasi dini. Karena kita tahu ejakulasi dini disebabkan karena kelainan psikologis pada umumnya.
Tetapi dengan kita perbaiki stamina tubuh kita dengan olahraga, kemudian dengan diet makan yang sehat, tentu akan meningkatkan aliran darah pada organ-organ yang bermasalah, sehingga dia akan memberikan penyembuhan. Yang kedua, dengan olahraga itu kan mengurangi stres. Nah, dengan orang olahraga dia akan berpikiran lebih tenang dan mempunyai pikiran yang lebih positif. Memang salah satu cara untuk mengobati ejakulasi dini adalah kita mengurangi sensitivitas dari persarafan. Karena kita tahu ejakulasi dini salah satu penyebabnya adalah karena adanya hiperstimulasi dari otak. Nah, makanya ada cara-caranya desensitisasi. Salah satunya adalah pemakaian kondom. Bisa kondomnya 1 atau kondomnya 2, tergantung. Yang kedua, kadang-kadang juga bisa diberikan gel, lidocaine, ya, ada juga mungkin di pasaran juga banyak dijual. Yang ketiga, desensitisasi tadi ya, dengan melakukan masturbasi 2-3 jam sebelum melakukan hubungan yang kedua. Jadi organ seksual yang terpenting bukan vagina, bukan penis, tetapi adalah otak. Yang paling penting adalah dalam pengobatan ejakulasi dini ini adalah kerjasama antara suami dan istri. Karena yang membuat keberhasilan yang tinggi adalah harus ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Sehingga dengan demikian hubungan mereka juga akan semakin harmonis. Jangan lupa konsul ke spesialis urologi di rumah sakit Siloam terdekat.